Ya, kembali di Saling Silang pemirsa, dan besok pra-peradilan Jilid 2 Setia Novanto akan dimulai. Saya mau ke Bang Rasman, ini bagaimana kan Setia Novanto untuk memenangkan pra-peradilan kembali besok kira-kira? Justru itu kan sekarang yang harus jadi pertanyaan serius dan jawaban bagi kita semua. Kemarin itu kan mereka menang. Oke, ada dugaan banyak pihak yang bermain, katakanlah ada sekarang pansus angket yang bergulir di DPR untuk memenangkan bagaimana menjaga ini semua gitu ya. Nah, sekarang buktikan bahwa KPK juga siap bertarung di pra-peradilan, sehingga kalau mereka punya bukti yang kuat, maka mereka pasti akan menang. Tapi kalau ini diburu, maka akan muncul pikiran, oh ini ada unsur politis di dalam. Meskipun untuk menghambat itu tidak ada, dibolehkan, tetapi beri ruang, karena KPK juga harusnya mainnya juga bagus supaya rakyat melihat, oh ternyata yang lalu itu begini, hari ini menang, itu baru fair. Tapi kalau dibungkus langsung besok, coba gini, coba gini. Di sidang tadi saya di Polda perkara kita juga diuji. Tadi saya di Polda Metro ketemu salah satu kuasa hukumnya. Saya tanya, bagaimana? Aduh, ini minggu depan sudah dibungkus bro. B21 tahap 2 langsung. Waduh. Jadi gimana? Udah kita pasti kalah. Udah begitu bahasanya. Nah, menurut saya kasih ruang tadi supaya kelihatan bahwa KPK juga memang benar-benar menerapkan dengan baik. Ini ada strategi ya. Saya ingin katakan apa yang disampaikan, kekhawatiran yang disampaikan oleh Rasman tadi, ada persoalan-persoalan yang kami hadapi dulu di LBH Jakarta. Ini permasalahan trafik yang sering terjadi. Kita peradilankan polisi atau kejaksaan, maka ada upaya percepatan penyerahan berkas ke pengadilan sehingga pra-peradilan gugur. Walaupun saya dalam waktu saya ngajar-ngajar di UI di sekolah macam mata kuliah hukum acara pidana pra-peradilan, saya ngajarkan materi pra-peradilan, saya sama sekali tidak sependapat gugur perkara pokok, tapi hukum positif mengatakan begitu. Nah, harapan Bung Rasman tadi, kalau saya jadi penyidik pun harapan itu boleh, itu sebuah harapan ideal. Kalau saya jadi penyidik, saya tidak akan buka ruang untuk saya dipukul. Saya tetap akan segera melempahkan itu ya. Jadi harapan boleh harapan, tetapi nama aparat penegak hukum pun manusia yang tidak ingin kalah di ruang-ruang itu. Saya bisa paham kalau itu ada percepatan. KPK tentu saja tidak ingin kalah lagi. Strategi sudah dilakukan. Menurut Anda apa yang akan dilakukan oleh KPK menghadapi Setia Novanto dengan tim kuasa hukumnya di pra-peradilan Jilid 2? Bahkan memang saya sudah memberikan saran begitu. Kalau memang sudah selesai kemarin itu meringankan, kita semua sudah tahu berarti itu sudah tahapan selesai. Ya kalau toh dalam semalaman itu kemudian gelar perkara penyidik dan kemudian juga ada penuntut umumnya kemudian dinyatakan P21 gitu kan, terus kemudian besoknya penyerahan tahap kedua, ya tidak ada larangan apapun karena memang KPK secara undang-undang memang ada penyidik dan ada penuntut di situ. Kalau Bung Rasman ini menjadi salah seorang penasehat KPK, pasti nasihatnya percepat serahkan. Paling nggak kalau saya tidak apapun perdebatan tadi. Toh nanti di sidang pokok perkaranya juga diuji. Kalau memang buktinya tidak cukup kan juga akan dibantah dan putusan bebas. Apakah KPK akan berani berisiko itu? Kan juga enggak, kan gitu kan? Ini strategi atau prosedur? Ini sebentar. Sebenarnya memang yang saya alami ini sekarang. Saya ini cukup menderita. Kita semua orang LBH tidak ada yang tadi. Ini quote and quote ya. Setelah Pak Budi Gunawan, banyak klien saya yang mengeluh ke saya. Pertama, ketika mereka di BAP sudah ada mempengaruhi bang. Jangan pakai Rasman. Anda akan kesulitan. Yang kedua, itu di persidangan. Yang saya alami di KPK. Ada kuasa, tidak usah saya sebutlah. Lalu kemudian sampai di persidangan pun salah satunya, saya harus mundur setengah jalan, bang. Karena juga jaksanya bilang Jadi maksud saya, jangan begitu. Kita fair-fairan aja. Kalau KPK memang kalah kemarin, buktikan bahwa Anda menang ini. Tapi kalau dibungkus dengan cepat, tapi begini juga sebenarnya, Bung Rasman. Tapi kan tidak semua KPK, tidak semua KPK model begini, kan banyak juga yang ditunggu. Kecuali kalau KPK semua dipercepat, itu barulah gitu kan. Rata-rata dipercepat. Lebih banyak yang ditunggu daripada yang dipercepat. Dipercepat. Kita lihat nanti di kasus Setia Novanto akan ditunggu atau dipercepat. Pendapat Anda, Bang Alfon? Ya, pertama-tama begini. Siapapun itu, kalau misalnya sudah menjadi penyidik atau menjadi penegak hukum, ya memang dia akan melakukan upaya-upaya hukum yang memang tidak akan membuat dia kalah gitu kan. Itu memang natural. Tapi dalam konteks ini sebenarnya dan apa ya, saya melihat kecenderungan ya, tidak dimanapun itu ya. Kalau misalnya kita mengajukan
upaya-upaya hukum atau kita mendampingi klien, itu pasti bilang, oh jangan pakai pengacara, bukan orang tertentu saja, tetapi jangan pakai pengacara. Dan itu kan sebenarnya kan menghambat adanya hak konstitusional orang untuk mendapatkan pendampingan hukum atau legal assistance sebenarnya gitu kan, untuk melakukan pendampingan hukum atau legal services yang ke depan ini bisa dikualifikasikan sebagai hak untuk mendapatkan jaminan dia mempertahankan haknya gitu. Nah, kalau misalnya ini dugaan saya, ini kan udah omong-omongan aja sebenarnya gitu. Itu memang harus dibuktikan juga apakah memang di KPK itu ada orang yang mengatakan bahwa untuk nama ini harus di-ban gitu. Saya nggak tahu itu ya. Nah, tapi yang jelas pada saat ini adalah bagaimana kita mengupayakan bahwa yang namanya hukum pidana itu bisa tegak memang secara objektif gitu kan, agar nanti dalam putusannya itu memang mendapatkan suatu hal yang memang betul-betul adil dan itu ada kepastian hukumnya. Nah, dalam konteks pada saat ini saya menilai bahwa KPK itu sudah sangat, saya melihat ya, berapa kali ini segera akan dilimpahkan, tetapi kan ada beberapa gitu kan, ini dia berupaya untuk objektif gitu kan. Nah, saya melihat pada saat setelah putusan sebenarnya gitu kan, dan itu tidak ceroboh lagi gitu. Nah, dengan demikian sebenarnya saya melihat ruang-ruang itu sudah diberikan sebenarnya gitu kan, agar ke depan KPK juga tidak mengalami terjerumus dalam lubang yang sama itu. Nah, oleh sebab itu makanya saya melihat ketika memang itu secara objektif sudah lengkap gitu kan, ya udah dilimpahkan aja, nggak ada soal gitu kan. Yang penting adalah bagaimana jaminan hak-hak seorang tersangka yang dalam konteks ini adalah file trial itu terpenuhi. Dan kemudian pada saat di situ sudah terpenuhi, ya udah dilimpahkan saja. Yang penting itu saja secara proseduralnya gitu. KPK diklaim sudah memberi ruang. Ini ada hal yang mendasar sekarang sebetulnya ya. Saya tidak menuduh KPK. Ya. Tapi klien saya itu ada yang menyampaikan ke saya 1, 2, 3 klien. Tapi yang jadi persoalan sekarang menjadi momok ini tentang Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung kalau ketemu Pak Artijo nggak ada ampun. Jadi begini, klien saya Bupati Rokan Hulu itu bebas di Peradilan Negeri Pekanbaru dan kemudian dilantik dan memang tidak dapat dibuktikan pada waktu itu, tapi dia sudah ditahan, kemudian bertugas 2 minggu yang lalu putusan Mahkamah Agung kena 4,5 tahun. Nah, logika hukum saya nggak bisa menjawab itu gitu. Apa yang mendasari? Nah, itu makanya saya katakan tadi, ini kalau sudah masuk pada proses pokok perkara, peradilan yang berhadapan dengan urusan KPK, kalau begitu sampai bebas dan langsung masuk ke Mahkamah Agung di kasasi, itu selesai barang, belum pernah ada yang lolos. Ini yang jadi persoalan, jadi ngomong juga gitu. Bukan maksud saya menjaga itu tadi, maka tidak ada ruang yang lain kecuali dia di pra-peradilan. Tapi pra-peradilan juga sekarang kita menjadi bingung juga, Pak. Kenapa? Sebentar. Kenapa? Begitu menang, dibolehkan lagi. Padahal dia final and binding. Disuruh cari lagi, dapat lagi. Kalau selesai pra-peradilan, dia itu untuk menguji bukti. Keabsahannya gitu ya. Itu tidak menghapuskan tidak pidananya. Kemudian kedua, pada saat itu sebenarnya sudah bisa juga menjangkau apakah memang itu kualitas buktinya seperti apa gitu kan. Nah, nanti di persidangan baru dia berbicara tentang schoolnya seperti apa. Tapi salahnya di mana? Saja, gitu. Kalau di prosedur saja yang sudah tidak benar, tadi itu yang tentang prosesnya beda. Sudah tidak beda. Maka kita meyakini bahwa itu akan kalah KPK-nya. Apakah jaksanya gitu? Yang saya katakan ini kan instrumen yang terjadi sekarang nih. Kita lanjutkan dalam pembahasan Kita maksud saya, karena kita masih punya penegak hukum yang menurut saya kadang-kadang masih emosional, sehingga muncul penegakan hukum yang tidak konsisten dan merugikan orang. Konsisten atau tidak, nanti kita bahas saja dan bersama kami di Saling Silang. Itu realitas betul.